Jadi Imam Sohih itu Sohihain ada dua. Sohihain itu ada dua. Jadi ada Bukhari, ada Muslim. Nah, terus kenapa dengan Saya mau itu? tanya yang ini, yang Muslim ini, Imam saya Muslim ini. Dia kan, Kenapa? kan ada 600.000 hadis dikumpulkannya kan gitu ya, betul ya? Mhm. Dia mengunjungi dan mengumpulkan 600.000 hadis. Nah, saya baca Lalu, literasinya, dia itu lahir pada tahun 810 Masehi dan mhm. meninggal 870 Masehi. Nah, Lalu, berarti kalau dikurangi 870 Masehi, dikurangi 810 Masehi, berarti usianya 60 tahun kan gitu ya? terus? Betul kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini. Kalau misalnya 600.000 hadis dia bisa kumpulkan, dibagi usianya 60 tahun, berarti dalam satu hari dia bisa mengumpulkan 10.000 hadis, kan gitu ya? Nah, Betul? gini. Bukan Enggak itu 10.000 hadis. 24 jam itu kita lihat berapa menit. Kan gitu. dia Kalau dari hadisnya keseluruhan kita total, dia dapat hadis itu ya 15 menit satu hadis. Sambil ngeceknya. 15 menit satu hadis. Nah, pertanyaan saya kan begini. Nah, pertanyaan saya, dalam satu hari dia kan 10.000 hadis. Nah, Hmm. kalau dibagi dalam 24 jam, berarti itu dia bisa mengumpulkan satu jamnya itu 416 hadis, betul ya? Bukan 416 hadis. Kan dibagi Satu hadis itu 15 menit dalam umurnya itu. enggak gini loh, dengar dulu. Kau dari literasi dari mana dapat kayak gitu? Cobalah baca di Google, lihat di Google, Hmm. Google literasinya. Kau baca dulu Pak ya dari bukunya langsung. Bagaimana Imam Muslim itu? Kok dari Google? Bagaimana dia mengumpulkan hadis kan Dia gitu? begini. Bagaimana dia merawi hadis? Bagaimana dia melihat sanad hadis? Ada dijelaskan. Enggak, saya mau nanyakan yang ini. Dia mengumpul hadis itu mengumpul hadis sampai 600.000 hadis. Saya baca Hmm. literasinya. Nah, dia lahir pada 810 tahun Masehi dan meninggal 870 tahun Masehi. Nah, kalau dikurangi ada usia 60 tahun. Nah, kalau dibagi 600.000 dibagi 60 tahun berarti dalam satu hari itu 10.000. Betul nggak? Betul Nah, nggak? hitungan kau kayak gimana? Sahihain 600.000 hadis itu terdiri dari Bukhari dan Muslim. Lalu poinnya apa? Yang saya mau tanyakan gini, saya baca literasinya itu bahwa dia bisa mengumpulkan dalam satu hari itu 10.000 hadis. Nah, kalau Lalu dibagi, apa poinnya gitu? nah, dalam poinnya, bagaimana dia cara mengumpulkan dalam satu hari itu 10.000 hadis? Lah, gampang kayak gitu. Nah, gimana caranya? Kalau dia menemui seseorang, dia ambil beberapa hadis. Nah, Lalu dia lihat sanad dan rawinya. nah, nah, kapan dia Lalu, makan? Kapan dia minum? Kapan dia lah, apa? sambil dia ngobrol kan juga bisa. Lah, kayak gimana? Kita aja sambil ngobrol, sambil debat bisa. Apalagi kalau cuma mendengarkan hadis, mencatat hadis sambil ngobrol, sambil makan apa? Dalam satu Kok itu aja susah gitu loh mencernanya. enggak, ini masuk logika tuh cuman ini. Masuk logika tuh cuman ini. Ya, masuk logika. Nah, Karena bagaimana? Muslim itu satu hadis dia 15 menit itu satu hadis, bukan 10 ribu hadis seperti yang kau katakan. Enggak, bagaimana dia bisa mengumpulkan dalam Gini satu. aja, gampang. Ya 1 menit, 15 menit satu hadis. Ya kalau kita jalan kaki aja udah berapa lewat kampung, kan gitu. Berapa jauh? Enggak, kasih dulu saya secara logika dulu, secara logika hitungannya, logikanya gimana? Nah, Kita aja udah berapa diskusi nih, berapa menit? Udah berapa poin kita dapat? dari Ah, mana bentar, Imam tadi Muslim? kita udah berapa lama diskusi? Berapa poin kita dapat? Belum ada 1 menit. Lah, Belum ada 5 menit. belum ada 1 menit kayak gimana? 5 menit. 5 menit. Ada berapa poin yang kita dapat? Lebih dari 5 udah. Nah, bukan Ah. itu yang saya
mendapatkan bukan 5 poin. Dia bagaimana? Dia Lah kan logikanya kayak gini. Ya, logikanya kayak gini. 5 menit aja kita diskusi ya, ringan gitu. Lebih dari 5 menit ya, kita udah dapat lebih dari 5 poin. Kayak gimana sih? Nah, bagaimana dia bisa mengumpulkan dari Saya mau minta tunjukkan dulu samamu. Kau dapat dari mana literasi 600.000 hadis itu dari mana? Imam Sahih. Dia mengumpul hadis 600.000 mengelilingi. Ya dari mana? Kitab apa? Dibilang dari Google, dari kitab apa? Aduh, dari Google. Enggak, itu betul nggak? Saya tanya dulu, betul atau enggak? Yang Salah kau. Nah, kalau misalnya Gimana sih? Tuh, ya, nih. Hadis Muslim itu, ya. Hadis Muslim itu ada 4.000 hadis tuh. Hadis unik 4.000, ya. Terus ya seperti Imam Al-Khuli hadis 7.275, termasuk pengulangan dari Imam Nawawi. Dari mana kau dapat 600.000? Ngaco. Ini aja Abu Daud, ya Abu Daud, Sunan Abu Daud, ya. Cuma ada berapa hadis juga. Muslim tanpa terulang semuanya sekitar 2.980 hadis. Kau dapat dari mana 6.000 hadis? Ngaco. Makanya baca kitab Muslimnya. Makanya dibagi-bagi berapa dalam satu hari itu dia dapat, berapa menit dia dapat satu hadis, itu sekitar 15 menit satu hadis. Ya wajar lah kalau 15 menit satu hadis, gampang. berarti literasi yang saya baca di Google tuh nggak bener lah ya gitu ya. Makanya kok ilmunya Google, Pak. Orang kitabnya ada, Islam tuh ya, kitab Islam tuh ada tuh. Nggak sembarangan. Enggak, saya nggak tanya kitabnya. Iya, masalahnya gini, Islam itu nggak lepas dari kitabnya. Islam itu bukan dari Google. Nggak, saya tanya itu. Gitu. Berarti nggak Ya, betul. nggak betul lah. Oke lah, kalau nggak betul nggak masalah udah. Ya gini, boleh saya balik tanya, daripada kan Anda memikirkan berapa menit dia dapat satu hadis ya, dapat berapa dia dalam sehari, terus umurnya berapa lama. Saya mau tanya dulu ya, 1 tambah 1 tambah 1 apa betul sama dengan 1 atau 3? Itu nggak usah dijawab. Anda kan udah tahu sendiri jawabannya. Berapa? Ya 3 lah. 3. Tuhan Anda ada berapa? 1. 1. Siapa Tuhan Anda? Yesus. Yesus, bukan Bapa yang di surga? Sama. 2 udah berarti. Enggak 1. Kan kau susah. Roh Kudus Tuhan juga? Bukan, itu bukan Tuhan. Rohnya Allah. Oh, bukan Tuhan. Rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan. Berarti ada berapa tuh? Yesus, Bapa, Roh Kudus ada berapa? 1 sama seperti kayak gini. Loh, 1 tambah 1 tambah 1 kata kau 3 tadi, Pak. Bukan gitu. Lah, kan susah kan. Ini anak SD pun bisa ngitungnya gitu loh. Tadi bilang 1 tambah 1 sama Iya. 1 sama dengan 3. Dengar dulu kan. Nah, saya bilang 3. Nah, kalau sama Kristen bukan begitu. Coba 1 kali 1 sama dengan berapa? 1 tambah 1 1. 1 tambah 1 2. 1 kali 1 berapa? Oh, 1 kali 1 1. Ya udah 1 memang. Oh, berarti ada dua digit satunya. Enggak. Kan 1 kali 1 ada 2 digit gitu. Kan gitu. 1 sama dengan berapa? Iya, coba kau 1 kali 1 tulis. Ada berapa satunya yang kau tulis coba? Ada 2. Nih, saya tuliskan ya. Saya tuliskan. Nih ya. Ada berapa digit satunya? 1 kali 1 kali 1. Ada berapa digit satunya? Itu nih. 2. Kalau kayak gitu, tapi hasilnya berapa? Nih 1 kali 1 kali 1. Iya, hasilnya bukan itunya. Ya hasilnya memang 1. Ya sudah. Halo? Itu jawabannya. Iya, berarti Tuhanmu ada 3 kali kan? Bukan. Kan gitu.
Berarti Tuhanmu ada 3 kali yang kau anggap satu. Tetap aja 3 digit satunya. Macam mana? Aduh. Jadi kayak gini berarti saya mau tanya yang benarnya kayak gimana? Yesus dikali dengan Bapa gitu. Bukan matematika. Lah, makanya yang kita hitung nih kan matematika dari tadi. Tuhan itu kan bukan matematika. Ya iya, masalah hadis tuh bukan matematika juga, kayak gitu. Gak usah mikirin hadis. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kalau kau mau dihitungnya kali juga gitu ya, tetap ada 3 digit satunya itu. Kita bukan bicara kalau perkalian, bukan bicara digitnya, tapi bicara jumlahnya. Gitu. Bukan Iya. digitnya. Nah, Gini. 1 kali 1 dengar. 1 kali 1, walaupun miliaran satunya, tapi jumlahnya tetap 1. Ya udah kayak gini, coba Yesus adalah Tuhan, betul? Nah, betul. Bapa adalah Tuhan, betul? Sang Firman. Iya, 1 dikali 1 tuh. Nah, 1. 1 ya, 1. 1 dikali 1 ada berapa digit satunya? Bukan digitnya, jumlahnya. Digitnya yang saya tanya kalau kali. Kalau digitnya Bukan jumlahnya. Karena bukan tambahan gini, karena bukan tambahan atau kurangan. Kalau ya pembagian atau perkalian itu digit satunya berapa dihitung? Kalau bicara digitnya itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadinya. Berapa? Kalau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Kan gitu. Nah, jangan dihitung digitnya, dihitung jumlahnya. Nah, kalau kau ubah ke kalian kan kayak gitu. 1 kali 1 Yesus kali Bapa kali Roh Kudus gitu. Jadi nyampur mereka, nyampur gitu. Gitu Pak. Jadi kayak gini aja. Artinya apa? Ya, tidak usah susah-susah ya. Masalah konsep ketuhanan aja nggak bener gitu di Kristen. Ngapain mikirin Sahih Bukhari atau Muslim yang Anda nggak tahu gitu loh. Gimana enggak? Ntar nanti saya kasih suatu saat, nanti saya akan kasih data. Tentang itu nanti saya akan live lagi. Nanti saya akan kasih data ya. Nanti. Iya, silakan. Benerin dulu matematikanya gitu. Kalau perkalian saya hitung digitnya. Karena apa? Karena kalau saya lihat Yesus 1 pribadi, Roh Kudus 1 pribadi, terus Bapa 1 pribadi, kan gitu. Artinya ada 3. Nah, kalau kau maunya kali 1 kali 1 kali 1 ya tetap aja 3 digit juga satunya. Aduh. Jumlahnya. Kalau hitung digitnya sama dengan itu 1 tambah 1 tambah 1 jadinya. Kan gitu dia. Jadi hitungnya Iya. bukan dilihat digitnya, tapi jumlahnya, hasilnya. Kalau kau mau maksa ke jumlah kayak gini, 1 Yesus kali 1 Roh Kudus kali 1 Bapa sama dengan 1. Sekarang cara Nah, saya terangkan ya. kayak gimana? Ini pertanyaan saya ya. Bagaimana menyatukan Tritunggal tersebut? Tuh. Nah, ini di dalam tubuh manusia terdapat apa di dalam tubuhnya? Terdapat apa? Ada nafsu, ada jiwa, ada roh. Nggak bisa ke manusia. Kalau di manusia nih banyak elemennya. Ada nafsu, ada akal, ada jiwa, ada roh. Banyak. Ya, dengar. Di dalam diri manusia itu ada tubuh, betul? Ada roh, ada jiwa. Betul? Nafsu ada juga. Iya. Tapi ada berapa udah? Ada nafsu 4 udah. Loh, nafsu aja 4 udah. Yang kau sebutkan kayak gimana sih? Tambah akal 5. Ayo.
Lalu apa yang Anda maksud? Kalau yang nggak cocok dengan manusia, cari contoh lain. Karena manusia itu banyak elemennya. Ayo, Nah, cari contoh yang lain. tadi gimana tadi bagaimana menyatukannya Bapa, Roh Putra Kudus? dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu hakikat, tiga peranan. Cara menyatukannya? Cara menyatukan begini, sama seperti dengan tubuh manusia. Tubuh, Hah? roh, jiwa itu tidak bisa terpisah. Tubuh, jiwa dan roh itu tidak bisa terpisah, tetapi bisa Baik. dibedakan. Oh, bisa Tetapi dibedakan. Bisa dibedakan. Jadi baik, saya ikuti aja Anda. Berarti yang menampung tubuhnya siapa? Yesus. Nggak, dengar dulu. Ini dulu penjelasannya. Penjelasan saya dulu. Ah. Nanti baru dikomentar. Nah, saya Halo? dalam diri manusia, betul? Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa di dalam diri manusia itu ada roh ketika manusia itu bisa bernapas, bisa bekerja, ya kan? Itu menandakan bahwa manusia itu di dalam diri manusia itu di dalam tubuhnya ada roh. Karena apa? Oke. Yang menggerak Saya ikuti aja dulu. ya, tidak, karena yang di dalam diri yang menggerakkan tubuh itu yaitu roh. Nah, bagaimana kita bisa tahu ketika manusia itu menangis, mengeluarkan air mata, ya kan? Di dalam Baik. diri manusia ada jiwa. Oke. Nah, Oke. tubuh bagaimana meresponnya? Itu mengeluarkan air mata, kan itu. Baik. Tubuh mengeluarkan. Yang saya tanya ini langsung saya ngerti itu. Yang menampung tubuhnya siapa? Berarti Yesus gitu. Nah, itu satu. Iya, yang menampungnya, yang jasad kata Anda, yang jasad yang mana? Berarti Yesus yang jasad tuh, gitu. Bapak itu Sang Firman. Ah, Roh Kudus itu rohnya Tuhan. ah, Sang Firman. oke. Itu anaknya. Jasadnya gitu. Nah, di dasarnya. Baik. Pertanyaannya gini, ketika Yesus di tiang salib, jasadnya mati, rohnya ikut mati nggak? Nah, begini, itu pertanyaan. Dijawab dulu. Ketika Yesus di tiang salib, jasadnya mati, rohnya ikut mati nggak? Nah, kalau dia secara kemanusiaan, ya kan, secara kemanusiaan, tubuhnya mati. Iya, rohnya yang saya tanya ikut mati nggak? Mati. Enggak mati. Berarti beda, terpisah. Karena apa? Jasadnya yang mati, rohnya tidak mati. Artinya apa? Roh dengan jasad itu terpisah, nggak satu. Karena apa? Jasadnya aja yang mati, rohnya tidak ikut mati. Artinya terpisah. Gimana sih? Aduh, kacau. Bisanya. Lah, waktu Yesus jasadnya mati, rohnya ikut mati nggak? Nggak mati, tapi tubuhnya Nah, mati. kalaunya tubuhnya mati, rohnya nggak ikut mati, berarti roh dengan tubuh Yesus itu terpisah. Nggak sama. Artinya apa? Nggak satu mereka. Makanya gini, Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Ah, itu doktrin pula yang Anda bawa. Nggak ada kayak gitu ayatnya juga. Coba buka di dalam Yohanes 1 ayat 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 nomor 18. Apa itu? Bacalah situ, Ustadz. Kan Ustadz kan orang baik kan? Nah, coba baca. 1 Petrus. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Ia yang benar, orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Terpisah menurut 1 Petrus 3. Perhatikan ini. Ya. Yang mati jasad, roh itu dibangkitkan menurut roh. Beda roh dengan jasad Yesus, nggak satu. Ayo. Karena rohnya tidak ikut mati. Ya memang orang nggak mati. Iya, makanya berarti beda. Antara jasad dan roh itu terpisah berarti. Nggak satu. Tetapi kan Yesus itu kan
tidak dipisahkan rohnya dengan Lain jasad. halnya kayak gini, Pak. Kalau Anda katakan satu, Yesus, Bapa, dan Firman atau Roh Kudus satu dalam tubuh Yesus, ketika dia di tiang salib, maka rohnya juga mati, firmannya juga mati. Baru dia dikatakan satu, ya terikat dalam jasad Yesus. Karena kalau ini coba kita lihat di tiang salib, jasad Yesus mati, tapi rohnya kagak. Berarti apa? Beda mereka. Tapi tidak bisa dipisahkan. Lah, Tidak bisa contohnya dipisahkan. Pak, ketika Yesus mati, ya jasadnya yang mati, rohnya enggak mati. Dengar, 1 Artinya Petrus apa? 3:18. Terpisah. Bentar dulu biar Anda paham. Artinya jasad Yesus dengan roh Yesus terpisah. Gimana sih? Terpisah tetapi tidak bisa dipisahkan. Terpisah tapi tidak bisa dipisahkan tuh gimana ceritanya? Bentar. Terpisah. Terpisah tapi tidak bisa dipisahkan tuh macam mana ceritanya? Ini 1 Muter-muter, Petrus ah. 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Roh. Nah, tetapi yang telah dibangkitkan Baca selanjutnya. Yang mana yang dibaca lagi? 19-nya. Ini dulu kita bahas dulu, jangan pindah dulu. Ya bentar, jangan sepenggal. Baca 19-nya coba. Nah, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh di dalam penjara. Nah, Baik. Nah, Rohnya sebelum kita pergi, jasadnya mati, betul nggak? nah, sebelum itu Rohnya pergi, jasadnya mati, betul? ini dulu kita selesaikan dulu. Terpisah kan roh dengan jasadnya. Ayo. Ya, ini dulu kita bahas dulu 18, jangan kita ke 19. Loh, kenapa 19-nya mau ditinggal? Kan tadi kan tanya yang mati itu manusia atau siapa kan gitu kan. Udah, bilang saya manusia. paham 18 itu kata Anda jasadnya yang mati, oke? Nah, Rohnya kemana? rohnya ya kan? Ah, Rohnya itu kembali kepada sang firmannya itu. berarti terpisah, nggak satu. Tidak, makanya Nggak saya satu rohnya dengan jasadnya berarti. Kalau gini, kalau yang dinamakan satu, jasad dan rohnya ketika Yesus mati, rohnya ikut mati, baru satu namanya. Kalau rohnya jalan-jalan, jasadnya mati, artinya terpisah mereka, nggak satu. sedangkan manusia aja mati, itu rohnya nggak mati. Makanya roh manusia dengan jasad manusia memang beda. Makanya saya bilang nggak cocok manusia. Kalau dianalogikan manusia, nggak cocok. Ayo. Makanya kan kita harus paham dulu di sini. Kalau kita belum paham di sini, kita nggak akan bisa clear nanti. Nih, jasad saya mati, ya. Lalu roh saya kemana? Ke barjah. Jasad saya dengan roh saya nggak satu, beda tempat. Terpisah gitu. Anda mau menganalogikan Tuhan Anda dengan jasad, roh, dan jiwa. Nggak cocok. Nggak cocok karena roh dan jasad itu terpisah. Nggak satu mereka. Tapi aneh, Pak, perkataan Anda tadi. Ya, mereka tidak bisa dipisahkan tapi terpisah. Itu macam mana itu? Kayak gimana tuh? Saya kan ini tadi, makanya kan tadi kan kita kan dari awal dulu kan saya tanya, kan Anda bertanya yang mati itu siapa? Manusia. Pasti rohnya terpisah. Saya bilang tidak terpisah, rohnya tidak terpisah. Nah, makanya di dalam di dalam surat apa itu saya lupa itu yang waktu datang Maria itu dia malaikat bertanya, kenapa kau mencari yang hidup di antara orang yang mati? Nah, kenapa engkau mencari yang hidup di antara orang yang mati? Berarti roh dan tubuhnya itu tidak mati. Nah, roh dan tubuhnya itu tidak mati. Nah, pertanyaan, waktu dia mati rohnya terpisah. Rohnya secara kemanusiaannya itu terpisah, tetapi secara keilahiannya dia tidak terpisah.
Oh, berarti Nah, makanya rohnya saya dengan gini, berarti roh dengan jasadnya bisa cabut pasang berarti kalau kayak gitu. makanya makanya Itu makanya gini, pembenaran, Pak. Bisa cabut pasang kayak makanya gitu. makanya kita tanya dulu, makanya kita membicarakan Yesus itu di mana dulu, secara kemanusiaannya kah atau secara keilahiannya, supaya kita paham Eh, dulu. Nah, lah, kalau dia secara Yesus, Pak. Gini, saya kemanusiaannya, kasih ayat ya. Ayat Anda ya, kalau mengaku Yesus itu Tuhan, dia adalah penyesat. dari mana Anda bilang penyesat? Nih, ya. Eh, Nah, bentar, oke. bentar. Eh, bentar ya. Saya carikan ayatnya. Tunggu. Sabar ya. Nih. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Anda adalah penyesat. Nih, apa kata kitab Anda? 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus tuh. Amik Anda buka dulu, Pak. Nggak ada suaranya. Miknya ya. Pak, 2 Yohanes berapa 2 tadi? Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Oke. Nah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat. Nah, memang betul. Iya. Bentar, saya mau tanya dulu. Anda mengakui nggak Yesus itu adalah manusia? Yesus Bukan Tuhan secara, tuh. makanya saya bilang, dengar, makanya saya bilang secara kemanusiaan dia manusia. Pak. Ya, Anda memang penyesat berarti. Ya, di sini nggak ada Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan Tuhan, nggak ada. Kalau Anda akui Yesus itu bukan Tuhan, dia datang sebagai manusia, Anda betul. Tapi kalau Anda katakan Yesus itu manusia dan dia adalah Tuhan, Anda penyesat. Nggak Anda akui berarti ini ayat. Ya, benar. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Memang dia datang sebagai manusia, betul. Bukan sebagai Tuhan kan? Dia bukan sebagai Tuhan datang. Berarti dia bukan Tuhan, betul? Tuhan dia, Tuhan. Nah, berarti Anda penyesatnya. Karena apa? Di sini tertulis kayak gini. Anda lihat tulisannya sebagai manusia, bukan sebagai manusia dan Tuhan. Jangan Anda tambah-tambah. Nah, saya tanya, makanya kan Yesus itu datang sebagai manusia. Kenapa dia datang sebagai manusia? Untuk menyelamatkan manusia. Iya, dia bukan gini, dia datang tuh bukan sebagai Tuhan, bukan. Dia datang dengar dulu, dia datang sebagai manusia. Tujuannya apa? Bukan sebagai Tuhan. Menyelamatkan manusia. Nah, dia tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Di mana dia Tuhannya? Yang menyelamatkan itu. Kalaunya udah mengatakan Yesus Tuhan, penyesat, Pak, kata ayat ini. Karena apa? Gini, bentar dulu, Anda pahami ayatnya. Kalau Anda tidak mengakui Yesus sebagai manusia, ya, berarti Anda penyesat. Tidak sebagai manusia, sebagai apa? Bisa Tuhan, bisa malaikat, bisa hewan, bisa apapun. Kalau Anda akui Yesus selain manusia, Anda penyesat, kata ayatnya. Baca yang betul, baca yang betul. Dengar. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yang tidak mengaku, Saya baik. mengakui
Yesus sebagai manusia. Anda akui nggak sebagai manusia? Akui kan? Akuin. Ya udah, berarti bukan Tuhan dia. Makanya saya bilang Yesus itu Tuhan sepenuhnya. Nah, kalau Anda akui sebagai manusia dan Tuhan, Anda penyesat. Loh, kayak gimana bunyinya kayak gitu? Coba Anda pahami, kok saya yang disalahin? Jangan Anda tambah-tambahi ayat Anda sebagai manusia, bukan sebagai manusia dan Tuhan, bukan. Konteksnya kita lihat dulu, kalau ini dia sebagai manusia, nah memang dia sebagai manusia. Nah sebagai ilahi apanya? Nah kan gitu. Di mana nggak, Pak? Gini aja dah, biar Anda paham. Di mana dikatakan di Yohanes ini, kalau mengakui Yesus sebagai ilahi, dia bukan penyesat. Mana ayatnya? Kalau di dalam konteks ini tidak ada. Ya nggak ada, udah tahu tuh Anda. Loh, Anda sendiri udah tahu nggak ada ayatnya dia sebagai Tuhan. Nah, kita jangan lihat satu konteks ini, kita harus lihat konteks yang lain. Gitu loh. Lah, Gitu. kalau lihat konteks yang lain, Yesus itu hamba Tuhan, Pak. Kata Paulus pun dia hamba Tuhan, bukan Tuhan. Nah, di mana dia sebagai Tuhannya? Harus kita lihat lagi. Makanya setiap firman itu, Alkitab itu beda-beda konteks. Di mana dia salah, Pak. anak. Gini. Dengarkan saya. Kata Yesus, Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Terus Betul. Yesus itu menyembah Tuhannya. Terus Yesus itu punya Tuhan, dan kata Paulus, Yesus itu pun hamba Tuhan. Dia punya Tuhan. Betul, itu konteksnya dia sebagai manusia. Iya. Sebagai konteks Memang bukan Tuhan dia. Di dalam hal bicara ini konteksnya sebagai manusia, betul. Di dalam konteks yang lain dia berbicara sebagai ilah Tuhan ada. Ya sudah, Anda tetap ngotot ke ilahi kan? Mana ayatnya mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan penyesat? Mana itu? Ya. Ayo. Mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan penyesat. Mana ayatnya? Karena jangan Anda tambah-tambah 2 Yohanes 1 nomor 7 nih, sebagai manusia doang. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu itu. Itu mau Anda bawa? Mau saya bantah? Bentar dulu. Ya, apa? Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10:30 gitu. Nah, Yohanes 14 ayat 6. Nah, itu dia ngomong sama Filipus, bukan untuk Kristen. Gimana pula? Dia ngomong sama Filipus dan Thomas, bukan ngomong untuk Kristen. Tadi kan dibilang di mana Yesus sebagai ilahinya, saya tunjuk tadi sudah. Coba di mana? Yohanes 14 nomor 6 tuh di mana dia ngaku ilahi? Nggak ada. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, dia ngaku jalan bukan Tuhan. Itu siapa? Itu Yesus Tuhan. Bentar. Pada masanya Nabi Musa pun jalan, Abraham pun jalan, bukan Tuhan gitu. Gak ada di Yohanes 14 nomor 6 Yesus itu ngaku Tuhan. Gak ada, dia ngaku jalan, perantara ke Tuhan. Gimana sih? Aduh. Lucu juga Bapak ini ya. Tapi enak sih. Aku enak diskusi sama dia meskipun ngotot-ngotot, teman-teman. Nih. Nah, Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 pula. Apa? Gak ada juga di situ dia ngaku Tuhan. Ayo. Nah, Yesus sarapan. Nah,
Kemana dia? Ada. Pak Ustadz. Kenapa? Nah. Aduh, ini mana nih Pak Ustadz yang ganteng? Ini mana kabarnya nih Pak Ustadz yang ganteng? Halo Pak Ustadz. Kenapa? Iya. Izin dulu Ya udah nanti. teleponnya. Ya udah nanti kita sambung ya. Silakan naik kembali nanti ya. Oke. Ya. Oke. Ada. Macam-macam aja ya. Lanjut ya. Mari kita cari lagi yang lainnya. Saya harap yang Islam tidak usah ikut-ikutan minta naik ya, karena hanya akan memperlambat waktu. Yang Islam itu boleh ke ini saya ya, ke WhatsApp saya untuk silaturahim jika Anda mau bertanya atau mau bertukar kabar dengan saya. Kan kayak gitu ya teman-teman. Kagak usah saya pakai ini tepukan nyamuk teman-teman, banyak nyamuk nih. Kagak usah ikut-ikutan naik di lab lintas agama gitu ya. Jadi biarkan kawan kita yang Kristen yang mau berdiskusi. Kok apa ini? Yang benar aja. Siapa naikin sih? Halo, selamat malam. Selamat malam. Udah 2 kali cukup aja ya. Ngapain saya lama-lama ya bikin dosa. 2 kali cukup gitu. Kalau aurat terbuka apalagi nggak nyaut, mau jadi apa? Mau jadi berhala di atas sini nantilah ya. Kita nggak terima berhala masalahnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Yusuf. Oh, Islam. Iya. Ada yang mau disampaikan, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama sekali saya pengen menyapa Pak Ustadz PE. Ada yang mau disampaikan, Bu? Ada. Ya, saya Apa sangat tuh? saya mendukung sekali dalam apa ini termasuk Pak Ustadz PE itu kan selalu lewat VT-VT saya yang kemarin itu banyak sekali, saya suka sekali VT-VT. Semoga Pak Ustadz sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan Wa selalu iyaki, Bu. sukses, Ustadz. Wa iyaki, syukran jazakillah. Oke, sama-sama wa iyaki ya Bu ya. Dan semoga juga doa tersebut tertuju kepada Ibu gitu. Wa iyaki maksudnya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tadi gambar Bunda Maria itu. Ternyata bukan teman-teman, bukan Bunda Maria gambarnya. Ini pula. Aduh. Bu Rasmi open cam dulu lah. Bu. Wah. Kau naik mau jadi berhala atau gimana sih? Bu Rasmi, open cam dulu. Saya turunin nih. Kalau saya udah 2 kali gitu. Kalau saya cukup 2 kali Bu ngomongnya. Kalau 2 kali nggak ngomong, udah saya turunin gitu. Silakan dibuka dulu kameranya. Mic-nya dibuka, mic-nya lagi, mic-nya, mic. Oke, selamat malam. Malam Bu. Iya, filternya ngeri kali Bu. Iya, nanti kalau nggak pasang filter kau lari. Apa emang mau naik nih, apa urusan apa gitu, silakan. Ditutup pula mic-nya. Itu kok
kejam, pula miknya. kok kejam benar Tuhan Kristen, Tuhan sengketa. Kenapa begitu amat sama Tuhan kami? Lah iya Bu, Anda sepakat nggak kata Edis Tuhan Yesus tuh punya Tuhan? Yesus itu punya Tuhan, itu salah. Kan sengketa. Kata Edis Yesus punya Tuhan, kata Anda Yesus itu Tuhan, udah sengketa di situ. Orangnya yang sengketa, bukan Tuhannya yang sengketa. Lah, Manusia, yang mana ya? Yang manusia kita yang sengketa gitu. Oh, Bukan Yesusnya yang Bu, sengketa. Bu, Yesusnya juga sengketa dengan Paulus, sama. Tuhannya pun Yesus itu sengketa dengan Paulus. Yesus mengatakan dia mempunyai Tuhan. Kata Paulus kata Paulus Yesus itu Tuhan. Punya sengketa dia dengan Paulus, Tuhan Ibu itu. Macam mana Bu? Boleh aku jelaskan tentang Yesus dan Paulus tadi? Apa tuh? Apa? Jelaskan. Oke. Allah menjadi manusia namanya Yesus. Ya, menjadi manusia namanya Yesus. Jadi Yesus itu mulai dari lahir sampai mati di kayu salib itu manusia. Manusia yang rohnya itu Allah. Itu Allah pencipta langit dan bumi, itulah rohnya Yesus. Nah, selama 33 tahun dia menjadi manusia. Nah, bagaimana perkataan layaknya manusia? Begitulah perkataan Yesus selama 33 tahun itu. Tetapi setelah Yesus memang dia manusia. Setelah Yesus bangkit dari kematian, perkataan Yesus ada di Matius 28 ayat 11, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga, di bumi. Oh, artinya baik. Yesus itu kalau gitu Bu, saya mau tanya sedikit tentang hal itu. Kalau Yesus itu tidak mati, apakah dia tidak menjadi Tuhan? Sebelum menjadi manusia, Yesus itu Tuhan di surga. Sengketa kan kata Paulus nih. Ini coba saya bukakan sebuah ayat buat Anda nih ya. Nih, coba kita baca dulu ya. Coba kita baca dulu. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kalau dia tidak mati, belum jadi Tuhan, Bu. Jadi syarat jadi Tuhan menurut Paulus dan Kristen, Tuhannya harus modar dulu, harus mati dulu supaya jadi Tuhan. Jelaskan tuh kayak gimana. Kata Ibu kan memang dari sononya Yesus itu Tuhan. Kata Paulus kalau dia nggak mati, gagal ini jadi Tuhan dia. Ayo. Oke, aku jelasin ya. Kata Paulus itu kalau tidak mati di tiang salib, itu maksudnya menjadi Tuhan di bumi. Tadi Matius 28 ayat 18, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya itu yang di Lukas. Ibu jelasin ini yang saya tidak ngerti itu ini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Jadi mati lalu hidup. Supaya apa dia? Supaya ia menjadi Tuhan. Supaya menjadi Kristus Tuhan di kota Daud, seperti yang dikatakan malaikat Gabriel di Lukas 2 ayat 11. Telah lahir. Pertanyaannya kalau pertanyaannya begini, kalau dia tidak mati,
batal gitu dia jadi Tuhan. Ayo. Menjadi Tuhan di bumi, maksudnya di situ. Yang saya tanyakan, kalau dia tidak mati, batal gitu dia jadi Tuhan, betul nggak? Karena tidak akan mungkin batal, karena dia Allah pencipta langit dan bumi. Lah, ini gimana? Dia mati dulu lalu bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Nah, kalau Yesusnya kagak mati, berarti batal dia jadi Tuhan, betul gak? Ayo. Bentar, itu maksudnya ayat yang Anda bawakan itu menuju ke Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya dia Tuhan di kota Daud. Makanya ayat yang kubawakan tadi, Matius 28 ayat 18, itu dia yang dikatakan penguasa bumi, Tuhan Kristus di kota Daud gitu. Jadi tadi kan jadi kata Paulus ini salah gitu. Tidak salah, pas itu. Terus gimana? Bentar gini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Itu pertama, kuasa di surga. Itu yang pertama. Karena dia menciptakan langit dan bumi dan manusia. Itu kuasa di surga. Nah, kuasa di bumi itu yang dikatakan Paulus tadi, dia menyelamatkan manusia dengan mati di tiang salib, dia menjadi Kristus Tuhan di kota Daud. Bo. Dengar nggak kata kodok tuh? Hoak kata kodok. Tuh kata kodok tuh, hoak kata kodok. Macam mana Bu hoak kata kodok? Jadi Bu, ya di sini sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia jadi Tuhan. Jadi bertentangan antara Paulus dan Lukas. Jadi mau saya tanya yang mana yang betul? Benar, yang dikatakan Paulus itu benar, itu menjadi Kristus Tuhan di kota Daud atau Tuhan di bumi. Karena pada awalnya penguasa bumi itu Adam. Itu di kitab Taurat di Kejadian, itu penguasa bumi awalnya Adam. Tetapi karena Adam jatuh ke dalam dosa, diambil alih sama Tuhan Yesus gitu. Tetapi tetap kata kodok hoak kata kodok. Tetapi tetap kata kodok hoak, bukan kata saya, Bu. Kata kodok hoak. Kayak gimana? Terus lanjut, saya dengar kok. Oke, gini kan di Kejadian 1 ayat 27, di situ kan Adam itu diciptakan, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, di situ Adam diciptakan menjadi penguasa bumi kan gitu. Artinya kalau penguasa bumi Tuhan di bumi, tetapi Adam gagal karena jatuh ke dalam dosa, karena digoda iblis. Jadi kan gini gitu. Bu, saya ini bingung penjelasan Anda. Kata Paulus, Yesus itu jadi Tuhan harus mati dulu. Kata Lukas, Yesus itu jadi Tuhan waktu dia lahir. Yang satu bilang, kata Lukas, Yesus jadi Tuhan waktu dia dilahirkan. Kata Paulus, Yesus tuh jadi Tuhan mati dulu. Kayak gimana ceritanya? Bukan begini. Di Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kan kata Lukas. Itu kan Tuhan dari lahir kan, betul? Bukan, juru selamat. Telah lahir bagimu juru selamat, artinya penyelamat. Nah, itu kan Lukas 2 nomor 11 tuh Tuhan. Dia juru selamat dulu kan, telah lahir bagimu juru selamat. Artinya Yesus harus melakukan tugasnya dulu, tugas penyelamatan dulu. Setelah dia melakukan tugas penyelamatan, baru dia disebut dengan juru selamat atau Kristus Tuhan di kota Daud. Gitu. Nah, Yesus itu menjadi penyelamat itu dengan menanggung kutuk manusia berdosa di tiang salib.
Nah, jadi setelah dia melakukan penyelamatan, baru dia disebut dengan juru selamat atau Kristus Tuhan di kota Daud. Begitu. Ini kodok terlalu jujur masalahnya. Hoak kata kodok. Iya, terlalu jujur ini kodok. Hoak kata kodok. Macam mana ini yang betul gitu? Bingung saya antara Roma 14 nomor 9 dengan Lukas 2 nomor 11 gitu. Nggak ngerti saya penjelasan Anda. Kata Lukas, dia itu lahir ya juru selamat Tuhan di kota Daud. Waktu dia lahir udah jadi Tuhan menurut Lukas. Tapi tidak menurut Paulus. Yesus harus mati dulu lalu bangkit, baru dia supaya jadi Tuhan. Jadi antara Lukas dan Paulus ini mana yang betul gitu? Makanya kata kodok terlalu jujur tuh kodok. Ketika Anda jelaskan hoak katanya. Tuhan lahir hoak kata kodok. Gitu. Anda menjelaskan juru selamat hoak kata kodok. Macam mana Bu? Yang jujur lah. Kodok aja tahu Anda bikin hoak gitu. Iya, macam mana pula? Bentar ya. Di Matius 1 ayat 21, di situ malaikat Gabriel mengatakan kepada Yusuf, kalau Maria akan mengandung anak laki-laki namanya Yesus, dialah yang menyelamatkan umatnya. Kan gitu. Jadi di si malaikat Gabriel mengatakan kalau Yesus itu yang akan menyelamatkan umatnya. Kan gitu. Lalu di Lukas 2 ayat 11 itu malaikat Gabriel juga yang berkata, hanya saja dicatat Lukas gitu. Malaikat Gabriel berkata di situ, telah lahir bagimu juru selamat yaitu Tuhan di kota Daud. Pertama sekali tadi malaikat Gabriel mengatakan kalau Yesus itulah yang akan menyelamatkan umat berdosa. Kan gitu. Jadi juru selamat, dia disebut juru selamat setelah menyelamatkan umatnya. Maka dia disebut dengan Kristus Tuhan di kota Daud ataupun di bumi. Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi. Jadi kalaunya dia tidak mati sesuai kata Roma tadi ya, tidak mati, berarti dia tidak menyelamatkan dong. Kayak gitu maunya. Ya, kalau dia tidak mati, artinya dia tidak taat kepada Allah Bapa. Karena memang bentar, yang saya tanya ini kalau dia tidak mati sesuai Roma 14 nomor 9 tadi ya, kalau dia tidak mati berarti dia bukan penyelamat dong, betul nggak? Ya. Nah, kalau dia mati lalu hidup berarti dia penyelamat atau Tuhan, betul? Mati di tiang salib, di hari ketiga dia hidup. Itu penyelamat. Bangkit kan? Penyelamat. Kata Paulus ya, dia mati lalu bangkit supaya dia jadi Tuhan. Nah, pertanyaannya, sebelum dia mati di tiang salib, apakah udah jadi Tuhan? Belum, dia masih manusia. Belum. Berarti waktu dia ngajar murid-muridnya tuh belum jadi Tuhan gitu. Belum Tuhan di bumi, maksudnya Kristus Tuhan di kota Daud yang aku bawakan di Lukas 2 ayat 11 tadi. Tetapi sebelum itu dia sudah Tuhan Allah di surga. Itu yang dikatakan itu di mana? Tertulis di mana? Di mana sudah Yesus itu Yohanes. Tuhan Allah tuh di mana? Di mana? Di Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 1. Loh. Yohanes 1 itu Bu, 1 ya. Yohanes 1 bukan ajaran Yesus. Cari ajaran Yesus lah. Dari mana Yesus berkata aku adalah Tuhan Allah di surga? Ada nggak? Matius 28 itu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Segala kuasa. Berarti di ada yang surga. lebih berkuasa, betul nggak? Ayo.
sudah diberikan kepada Yesus segala kuasa di surga dan di bumi. Itu kepadamu Bu. sudah diberikan, kan begitu. Bu, gini ya, Yesus diberikan segala kuasa yang ada di bumi. Berarti ada yang lebih berkuasa daripada Yesus, betul? Ya, Allah Bapa. Ya udah, berarti betul. Yesus itu punya Tuhan, Bu, sesuai Matius 11 nomor 25. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang ada di surga, ya menurut Yesus itu adalah Bapa yang mengutus dia, bukan dia sendiri, bukan. Yesus itu Ini coba Ibu. Putra. Bentar, Bu. Anda baca dah ini dah, ya. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Siapa hamba Tuhan? Siapa hamba Allah? Yaitu Yesus. Lalu Anda paksa Yesus ini jadi Allah nih? Mimpi, Bu. Ini yang lebih berkuasa. Makanya kata Yesus di Lukas 4 nomor 8 ya. Nih. Apa kata Yesus? Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan kamu harus menyembah aku. Hoak kata kodok. Kalaunya ada omongannya Yesus ya, kamu harus menyembah aku. Hoak kata kodok. Nah tuh, pasti nggak ada. Kodok aja tahu pasti nggak ada Yesus ngomong kayak gitu. Wah, kata kodok. Loh, silakan tanggapi. Kemana ibunya? Kodok terlalu jujur si kodok ini juga. Habis dia hilang. Iya, cobalah Dok ya, kodok ya, kodok kalau jujur amat tuh ya, jangan sampai kedengaran Bu Rasmi. Hoak. Nanti kalau Bu Rasmi ngomong hoak kata kodok. Iya, Yesus adalah Allah kata Bu Rasmi, kata kodok hoak. Bukan lagi saya yang jawab. Bukan saya yang jawab, kodok yang jawab, teman-teman. Dasar kodok ini juga kagak CS sama saya, terlalu jujur sama Bu Rasmi gitu, dibilang hoak sih. Hoak kata kodok. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan, kita masih ada waktu 1,5 jam gitu ya. Saya akan umumkan dulu ya teman-teman semuanya, untuk mushaf Al-Quran yang kita kumpulkan dananya gitu ya, itu terkumpul kemarin 950.000 rupiah. Mana ya, tadi ada ininya di status saya, ada catatannya ya teman-teman. Saya kasih waktu teman-teman yang mau berwakaf ya, sekitar 1-2 menit ke yayasan tersebut ya. Silakan teman-teman untuk mengirimkan ke BSI yayasannya ya, 7757 tuh, Bank BSI. Teman-teman semuanya, kayak gini programnya apa? Kita ya membelikan adik-adik kita di seluruh Indonesia mushaf Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran dan pembelajar Al-Quran di seluruh Indonesia. Dananya kita kumpulkan di Yayasan Iman gitu ya. Yayasan Iman ini teman-teman adalah yayasan yang saya bangun ya, baru saja saya bangun untuk menampung kita, dan untuk kita juga misinya itu menemani Anda ibadah gitu. Contoh ya, Anda beramal jariah, berwakaf Quran. Terus nanti juga ada nanti kalau ibadah kurban datang, Anda